Pemirsa apa kabar? Kita ketemu lagi di NTV Weekend bersama saya Avana Syafa. Dan saya Silvana Farabi. Dan tentu saja kita akan mengulas beberapa berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Selalu ada yang menarik. Iya, selalu ada yang unik ya kalau kita membuka-buka di kanal YouTube National TV Official. Nah, dalam minggu ini pun juga ada beberapa berita yang bisa menarik perhatian para warganet dan netizen loh. Iya, salah satu di antaranya adalah tertangkap basah 2 pelaku percobaan bebegalan babak belur dihajar massa. Puluhan massa yang geram langsung melayangkan bogem mentah ke arah wajah kedua pelaku. Keduanya dihajar massa lantaran kedapatan hendak membegal korban bernama Khalid Ridwan pada Rabu malam. Khawatir kedua pelaku percobaan pembegalan tewas dihakimi massa, petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi keduanya ke Mapolsek Besuki. Selanjutnya, keduanya digelandang ke Mapolsek Banyu Glugur, Kabupaten Situbondo. Kedua pelaku percobaan pembegalan yang dihakimi massa, yakni Abdul Karim, 32 tahun warga Desa Renteng, Kecamatan Gading, dan Ajis Suwanto, 35 tahun warga Desa Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon Kasih Humas Polres Situbondo, Ibtu Ahmad Sutrisno, sebelum kedua pria asal Kabupaten Probolinggo babak belur dihakimi massa. Salah seorang pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan besi, namun saat dipukul, korban tidak terjatuh dan hanya mengalami luka di kepala bagian belakang. Tak terima dipukul pemotor yang tak dikenalnya, korban langsung mengejar kedua pelaku ke arah timur. Saat melakukan pengejaran, korban sambil berteriak maling hingga akhirnya berhasil ditangkap di Jalan Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Mengetahui yang ditangkap merupakan pelaku pembegalan sehingga membuat puluhan warga langsung menghakimi keduanya. Saat puluhan warga mulai beringas, petugas datang dan mengevakuasi keduanya ke Mapolsek Besuki. Selain mengamankan kedua pelaku percobaan pembegalan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa besi dan sepeda motor Honda Mega Pro. Untuk pengembangan kasus tersebut, kini keduanya masih diminta keterangannya oleh penyidik. Dari Situbondo, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Nah, kenapa nggak eranya? Sering terjadi. Kriminal ya? Iya, lagi-lagi masalah kriminal, ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya. Pinter-pinternya kita saja untuk bisa mengantisipasi hal seperti ini ya, supaya kita nggak jadi korban berikutnya. Apalagi kalau sekarang kita lihat kondisi saat ini ya. Bukan cuma masalah ekonomi loh ya. Kondisi cuaca yang kurang bagus. Sering hujan juga, dan ini buat kesempatan untuk pembegal. Iya, jadi jalanan sepi lagi. Betul. Jadi kayaknya kita memang harus memperhatikan beberapa aspek ya. Yang pertama dari sisi ekonomi memang ya bisa dikatakan ditambah dengan adanya pandemi. Ya, ini ekonomi belum pulih sepenuhnya kan. Terutama ya. Iya. Kemudian kalau ditambah dengan cuaca seperti sekarang ya, seperti hujan, petir. Nah, ini biasanya kalau sudah cuaca hujan, petir, kita kalau mau berteduh cari tempat yang pertama adalah yang nggak ada hujannya kan. Tapi ada beberapa catatan loh. Misalnya kalau kita berteduh ya, jangan pilih itu tempatnya yang misalnya walaupun tempat teduhnya enak ya, tapi sepi, nggak ada orang, nggak ada penerangan, tuh kan. Lebih baik cari yang ramai lah. Iya, yang banyak orang kan ya. Betul, karena dengan banyaknya orang itu juga akan meminimalisir adanya pembegalan. Iya, nah ini terutama untuk para pengendara sepeda motor ya, roda 2 ya. Ini nggak cuma karena saat musim hujan saja loh ya. Dimanapun ketika kita bepergian ya. Mau dekat ataupun jauh, harus berhati-hati dengan adanya pembegalan seperti ini. Dengan mengantisipasi ya, setidaknya ketika bepergian tidak sendirian. Kalau emang itu jalannya sepi, ya jangan nekat lah. Cari apa itu? Cari barengan ya. Cari barengan atau setidaknya rombongan itu akan jauh lebih safety ya, lebih aman. Dan kalau yang ini memang pembegalnya ya untungnya berhasil tertangkap. Kemudian dihajar oleh massa ya. Ini coba kalau nggak ketangkap pasti akan beda lagi ceritanya ya. Jadi kan ini menjadi perhatian buat kita, selalu hati-hati ketika berada di jalan raya. Ketika lulus sekolah kita kan mencari pekerjaan. Iya. Itu tidak mudah.
Iya, walaupun ada istilah banyak jalan menuju Roma ya. Nah, benar. Tapi jangan cari sesuatu yang nggak bener lah, jalan Nah, pintas ini misalnya ada gitu. Salah satu yang dijanjikan jadi ASN Pasutri tertipu ratusan juta rupiah. Seorang oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup Situbondo dilaporkan pasangan suami istri asal Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo lantaran menjadi korban penipuan. Oknum pegawai negeri sipil berinisial AGS tersebut pun meminta sejumlah uang kepada korban senilai 187 juta rupiah. Dalam memuluskan aksinya, pelaku pun membujuk rayu korban dengan berbagai macam iming-iming, salah satunya memberi pekerjaan korban di instansi Dinas Lingkungan Hidup dan juga dijanjikan diangkat sebagai aparatur sipil negara. Bahkan, pelaku juga mengaku kepada korban mengenal banyak pejabat penting di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya memberikan janji manis sebagai pegawai negeri saja, bahkan oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup Situbondo tersebut juga memberikan surat keterangan palsu yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah lama. Bahkan surat pelaksanaan tugas palsu pun juga diberikan kepada korban guna memuluskan aksi penipuannya tersebut. Parahnya lagi, untuk melancarkan aksinya itu, pelaku pun meminta sejumlah uang jaminan kepada pasangan suami istri tersebut sebanyak 185 juta rupiah. Sementara itu, pendamping hukum korban Ahmad Sadik menjelaskan kejadian itu berlangsung sejak tahun 2019 lalu. Dalam aksinya tersebut, pelaku terus membujuk rayu korban dan mendatangi rumah pasangan suami istri tersebut. Namun, lantaran terlalu menunggu lama dan merasa tertipu, akhirnya korban tersebut melaporkan adanya kasus itu kepada pihak kepolisian. Dari Situbondo, Hairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Walah itu ya. Enak ya? Itu nggak sedikit loh uangnya. Ratusan Sekitar 180 juta rupiah. Nah, itu kalau misalnya untuk orang yang dalam 1 bulan penghasilannya ya 2 juta ya. 2 juta, 3 juta, itu betul belum berapa bulan itu untuk mengumpulkan segitu banyaknya ya. Benar. Kemudian diserahkan seseorang yang menjanjikan untuk jadi ASN ya. ASN gampang Ternyata akhirnya apa? tertangkap. Zong akhirnya ya, ternyata akhirnya zong. Nah, ini kayaknya juga bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Jadi pelajaran seperti kata Farah tadi ya. Kalau pengen jadi sesuatu, jangan gampang mudah atau percaya gitu kan. Iya, apalagi ASN lo kan nggak gampang sekarang. Banyak. Memerlukan step-step yang banyak sih. Misalnya itu dari apa ya, skill kita Skillnya, kan. basicnya kemana. Kemudian kan sekarang namanya apa? Ada ujian tulis dan lain tes sebagainya. Iya. Dan yang lebih penting lagi yang perlu diketahui adalah sekarang kan semuanya serba online ya. Benar. Jadi kalau ujian seret, dicek online seret hasilnya, oh saya segini segitu kan kelihatan ya. Kalau masih ada yang dijanjikan, mau nggak jadi ASN? Mau bayar dong berapa? Ya untung-untung buat pelicin lah misalnya gitu kan ya. Saya nggak langsung percaya. Mungkin belum terungkap lah. Iya, masih banyak ya. Cuman yang ini memang sudah berani melaporkan loh. Dengan tertipu sebesar 180 juta. Iya, 80 juta rupiah dan itu dalam jangka waktu udah 3 tahunan. 3 tahunan. Oh, itu dijanjikan 3 tahun? Iya, bukan dijanjikan 3 tahun, tapi itu terjadi mulai awalnya 2019 kan ya. Kalau sekarang kan 2022 ya. Dia dari janji sekian, itu kok sampai saat ini, sampai tidak ini ada belum. dijadikan untuk bekerja. Nah, akhirnya ya mau nggak mau tanya lah, walaupun dia tuh diberi apa itu semacam Tanda tangan lah, kayak tanda tangan, surat gitu. ya Perjanjian, SK, ya itu dicek juga loh itu sampai ke tempat dijanjikan tempat kerjanya, ternyata semuanya adalah palsu. Dan ini harus berhati-hati untuk pemirsa di rumah. Iya, Mencari pekerjaan tuh nggak segampang itu ya, apalagi ASN ya. Dan jangan sering percaya dengan Nah, jadi pastikan kalau dapat kabar sesuatu atau termasuk dijanjikan ASN ya, cari dulu. Sekarang kan banyak fasilitas ya, Google dan lain sebagainya, kan ada loker-loker biasanya ada ya. ataupun langsung bertanya dengan pihak yang Nah, itu akan lebih dapat mencari kebenarannya. Pemirsa tetap di NTV Weekend, kami akan segera kembali. Masih musim hujan loh sekarang, hati-hati ya. Jalan raya banyak yang tergenang, kemudian sungai juga banyak tiba-tiba banjir kan ya. Nah, ternyata untuk dampak atau musim hujan seperti sekarang ini juga berdampak terhadap perairan loh. Tentunya itu. Iya. Nah, ini seperti yang terjadi di Jember, diterjang ombak besar, belasan perahu jukung nelayan mengalami kerusakan.
Seperti inilah suasana saat petugas dan warga mengevakuasi perahu milik nelayan Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang diterjang ombak besar. Nampak puluhan nelayan meminggirkan perahu jenis jukung untuk dilakukan perbaikan. Total ada sebanyak 16 unit perahu milik nelayan yang mengalami kerusakan usai diterjang dahsyatnya ombak yang membawa tumpukan sampah. Akibat dari derasnya terjangan ombak, sebanyak 5 unit perahu mengalami kerusakan berat, sedangkan 11 unit perahu lainnya mengalami kerusakan ringan. Menurut kesaksian warga sekitar, puluhan perahu tersebut terparkir di pinggir pantai. Selanjutnya, ombak besar menerjang dan membawa sampah sehingga menyebabkan perahu yang terparkir itu oleng. Bahkan usai diterjang ombak besar itu, sebanyak 8 unit perahu nelayan sempat hilang dan terapung di tengah laut. Hingga saat ini, belasan perahu yang mengalami kerusakan itu diperbaiki secara mandiri oleh nelayan sekitar. Karena diterjang ombak besar, untuk saat ini nelayan Pantai Pancer terpaksa tidak dapat melaut akibat perahu jenis jukung mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk sementara waktu, nelayan dihimbau untuk menambahkan tali pengikat serta jangkar perahu agar kuat menahan dahsyatnya ombak yang sewaktu-waktu dapat menerjang kawasan pantai tersebut. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Tuh kan. Ombak besar. Iya. Dan ini memang terjadi di mana-mana sih. Iya sih, merata ya di daerah pesisir kan, daerah nelayan-nelayan. Ini juga salah satu yang memang terkena dampak lumayan parah ya di Jember ini ya. Di daerah Jember Selatan. Sampai jukungnya nelayan rusak. Rusak. Itu nggak satu loh. Belasan di situ ya, belasan ya. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian buat kita, lebih mewaspadai tentang kondisi cuaca. terutama. Kalau udah cuaca seperti sekarang, ada hujan deras, kemudian iring dengan angin kencang ya, berarti ombaknya kan ya besar ya. Bisa mencapai 2, 3, bahkan kadang-kadang sampai 4 meter loh. Ini bisa menimbulkan bahaya. Dan di Jember ini juga gitu. Jadi para nelayan ini ketika melego jangkar dalam arti untuk perahu jukungnya ya, supaya nggak terbawa arus gitu. Nah ternyata ketika ombak besar itu bukan hanya sekedar ombak saja loh. Ternyata mereka membawa sampah, ombaknya ini jumlahnya banyak, akhirnya mengenai jukungnya sampai jukungnya akhirnya ikut mengalami kerusakan. Dan memang kalau nelayan di sana, ada korban jiwa sih. Alhamdulillah di situ ya. Nelayan dan sedang beraktivitas di sana. Iya, dan ini memang sudah mengalami merasakan dampaknya loh ya. Jadi mereka ini juga sudah mengurangi aktivitas di laut ya. Dan mudah-mudahan saja hal ini juga bisa menjadi pelajaran lah. Buat teman-teman yang lain, bukan cuma di daerah Jember Selatan loh ya, tetapi di daerah pesisir yang lain. Pesisir lainnya dengan kondisi saat ini lebih berhati-hati, lebih waspada dengan adanya kondisi. Atau untuk sementara bisa juga nih ya, berhenti dulu untuk beraktivitas di laut ya. Karena demi apa? Demi keselamatan. Ya, walaupun ya di sisi lain mungkin secara ekonomi juga terdampak kan ya. Tapi kayaknya nyawa dan keselamatan tetap akan jadi nomor 1 ya. Apalagi sekarang masih musim hujan. Jadi selalu hati-hati dengan kondisi cuaca yang saat ini sedang terjadi. Kalau kita tahu di Nasional TV Official banyak sekali berita tentang kriminalitas dan berita. Iya sih, beragam memang ya. Dia itu memang menjadi salah satu hal yang menarik para warganet untuk mengikuti beritanya. Ini salah satu berita yang sangat prihatin sih ini. Penjaga keamanan sekolah ditemukan tewas dengan mulut berbuih. Seorang penjaga sekolah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan tergeletak di ruang penjagaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Situbondo, Desa Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dengan adanya penemuan jasad penjaga sekolah tersebut, pihak sekolah langsung menghubungi Polsek Panji. Diketahui korban bernama Mubashiron tersebut merupakan penjaga sekolah. Setelah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, korban pun langsung dilarikan menuju rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Situbondo Agus Rubianto membenarkan jika salah satu penjaga sekolah tersebut ditemukan meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Pihak sekolah juga tidak mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban tersebut. Hanya saja korban sering mengeluh sakit kepada para guru sekolah. Kapolsek Panji, Ibtu Suwono mengatakan dari keterangan yang didapat, korban pada malam itu bertugas menjaga keamanan di sekolah tersebut seperti biasa. Selain itu, kondisi korban juga tampak sehat dan bugar. Bahkan sebelum menjalankan tugasnya, korban juga sempat mengikuti pengajian di kediamannya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka bekas penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia lantaran menderita penyakit lambung dan darah tinggi. Korban diduga juga sudah lama menderita penyakit tersebut dan jarang memeriksakan kondisi kesehatannya. Dari Situbondo, Hairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Wah, Ambil nafas panjang dulu. Ya benar ya, merasa prihatin juga sih ya dengan hal seperti ini. Itu kalau kita lihat videonya, kemudian kita baca beritanya juga. Sebenarnya sebelumnya itu si penjaga sekolah ini merasa dia ini ya punya riwayat sakit ya. Tapi sebelumnya kan merasa itu baik-baik saja loh ya. Bahkan malam harinya sebelum ditemukan istrinya meninggal itu, dia ini juga berjagalah seperti biasanya. Keadaannya juga baik. Ini juga bisa menjadi perhatian sih kayaknya ya. Ya. Ya kalau doa kita sih mudah-mudahan untuk hal seperti ini ya tidak dihubungkan dengan tidak terulang kembali atau tidak dihubungkan dengan hal-hal yang berbau mistik lah. Misalnya itu kalau ada yang ngomong tahu kan? Gosip ini di sekolah sana udah atau waduh jangan-jangan ini ada hantunya, ada apanya gitu ya. Tapi memang di situ ketika ditemukan mulutnya kan berbuih ya. Tapi kalau kita lihat apa itu pengakuan beberapa hari sebelumnya memang dia ini sempat mengeluh, ya, istilahnya itu capek atau apa gitu kan ya. Apalagi ini pekerjaannya adalah sebagai penjaga malam juga. Tahu kan kalau malam itu seperti apa? Angin duduk bisa terjadi, kemudian kondisi cuaca yang dingin. Itu juga bisa jadi perhatian. Jadi bisa mengantisipasi lah misalnya untuk menyiasati hal dingin supaya kita tuh nggak terkena dampaknya. Misalnya adalah pakai jaket, pakaian yang tebal, kemudian adanya seperti ini. Iya, atau mengkonsumsi minuman hangat lah. Minuman hangat tuh bisa. Apalagi punya riwayat penyakit yang memang mengarahnya ke sana. Iya, jadi bisa untuk mengantisipasi ya. Bisa untuk mengantisipasi menjaga kesehatan kita. Dan juga mudah-mudahan hal seperti ini tidak dikait-kaitkan dengan yang tadi itu ya, dengan hal yang mistik-mistik ya. Jangan sampai dikaitkan ada silumannya atau apanya ya. Iya. Dan ini juga sudah mendapat perhatian dari pihak sekolah sendiri, kemudian pihak keluarganya sendiri, dan mudah-mudahan untuk Anda yang juga mempunyai profesi yang sama, antisipasi cuaca dengan banyak hal supaya kesehatan tetap selalu terjaga. Kalau kita ngomong tentang remaja, apa sih ada dalam benak Farah? Kalau sekarang ya? Iya. Kenakalan pasti. Kenakalannya saja. Padahal banyak loh hal-hal baik ya yang berprestasi ya. Tapi ya kalau sekarang ini banyak sekali remaja yang melakukan hal negatif. Nah itu dia, memang tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa hal negatif juga masih ada yang dilakukan oleh para remaja. Nah seperti yang terjadi di Situbondo, hendak melakukan gelar balap liar, puluhan pemuda dihukum push up. Lantaran sering dijadikan tempat arena balap liar, tim Trujawali Satlantas Polres Situbondo melakukan patroli di sekitar jalan perkotaan. Selain itu, polisi melakukan penyekatan dalam rangka mengantisipasi adanya aksi balap liar. Alhasil, puluhan pemuda yang hendak melakukan aksi balap liar tersebut kepergok petugas. Puluhan pemuda tersebut pun dilakukan penindakan dengan diberi sanksi push up. Selain memberi sanksi hukuman push up, petugas juga membawa puluhan sepeda motor yang hendak digunakan untuk balap liar itu. Sementara, Ibtu Teguh Santoso, KBU Satlantas Polres Situbondo mengatakan, adanya penyekatan dan patroli di sekitaran jalan perkotaan tersebut untuk mengantisipasi adanya aksi balap liar. Dalam kegiatan itu, polisi berhasil meringkus belasan pemuda yang hendak melakukan aksi balap liar saat tengah malam. Puluhan pemuda itu pun diberi sanksi push up dan juga kendaraannya diamankan di Polres Situbondo. Selain itu, kegiatan tersebut juga sering dikeluhkan warga karena meresahkan dan juga mengganggu pengendara lainnya. Tak hanya itu, penyekatan dan patroli rutin dilakukan untuk mengantisipasi adanya keonaran yang ditengarai dilakukan oleh geng motor di wilayah perkotaan Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, Hairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Kalau ngomong tentang remaja ini selain balap liar, apa sih yang rata-rata terjadi ya selain balap liar misalnya? Mabuk, memakai sabu-sabu dan narkoba kan ya. Nah itu adalah salah satu dari beberapa hal yang bisa dikatakan dengan kenakalan remaja ya. Ya mudah-mudahan bisa diminimalisir lah ya. Dan di Situbondo ini bukan cuma itu yang kita sampaikan, tapi adanya balap liar. Ini sering terjadi. Kenapa sih susah banget ya? Dibilangin, nggak bisa sih kalau remaja
Ya itu, sebenarnya ya boleh lah balap ya. Kalau kita ngomong tentang balap itu kan ada tempatnya sendiri, ada warnanya sendiri ya. Ya Coba nggak aja. apa-apa sih punya hobi Balap ya? tapi bisa mengerti mana tempat yang baik untuk Jadi ada wadah ya, ada wadah yang aman. Coba kalau kita lihat pembalap-pembalap Indonesia yang sekarang ada di Moto3 itu orang Magetan itu kan juga bisa mengangkat nama Indonesia kan ya. Jadi kalau yang dijadikan sebagai pelampiasan adalah balap liar, apa yang terjadi? Mengganggu orang lewat, mengganggu lalu lintas. warga. Iya, aktivitas warga. Kemudian orang yang lewat pun juga jadi takut dan was-was kan ya. Ya mau nggak mau namanya balap liar ya. Kalau misalnya ada polisi datang, seret, pasti Dan pastinya kalau ada balap liar pasti ada bentrok sih. kadang-kadang kan seperti itu ya. Dan nggak menutup kemungkinan ketika mereka sebelum mengadakan balap liar itu mereka mengkonsumsi minol dulu loh. Benar. Ini sangat bahaya. Nah, kalau yang di Situbondo ini memang bisa dikatakan puluhan remaja dia. Niatnya adalah mengadakan balap liar, tapi akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman kepolisian. Ini Nah, hukumannya push up ya, push up. Gunanya adalah untuk memberikan efek efek jerah. jerah. Tapi kita berharap anak-anak ini atau remaja-remaja ini bulan ini bisa benar-benar jerah lah ya. Nanti jangan sampai meremehkan, cuma push up besok balap lagi, jangan. Pasti itu mencari tempat yang aman lagi. Gitu ya, Iya. yang seperti lagi ya, ya enggak lah, bisa menjadi pelajaran. Ya kalau sekedar balap liar kemudian nggak mengganggu mungkin oke lah ya. Tapi kalau sudah mengganggu masyarakat, mengganggu ketentraman ini kan bahaya ya. Itu pemicu. Nah, belum lagi nanti faktor lain, kecelakaan. Ini juga sangat bahaya ya. Oke, kita semangatilah buat teman-teman polisi ya, untuk tetap selalu tidak patah semangat memberikan edukasi, himbauan, ya, supaya Remaja betul, supaya lebih minim lagi adanya aksi balap liar. Pemirsa jangan kemana-mana, NTV Weekend kembali sesaat lagi. sempat dengar kan kita ada berita-berita yang unik. Banyak Yang sebenarnya kemarin ya. itu sapi yang masuk ke toko. Oh, kawan dari sapi yang mau dijual mungkin nggak terima ya, akhirnya masuk ke toko di Grogol Jambi ya. Nah, ini Masih ada ingat saja. lagi seekor sapi lahir dengan 3 mata dan 2 mulut. Sapi yang lahir tak lazim tersebut adalah milik Saipul Bahri, warga desa Pagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Saat ini sapi yang memiliki 2 mulut dan 3 mata itu tergeletak di kandang belakang rumahnya. Hingga saat ini masih banyak warga yang berdatangan untuk melihat sapi tersebut. Sebelumnya, pemilik sapi unik Saipul Bahri tidak memiliki firasat apapun atas lahirnya sapi tersebut. Namun, dirinya menemukan keanehan saat induk sapi tersebut hamil. Keanehan tersebut terlihat pada perut sapi begitu besar saat hamil. Awalnya, pemilik sapi mengira bahwa sapi tersebut kembar. Akan tetapi, setelah 2 hari lalu, sapi tersebut lahir dengan kondisi yang tak biasa. Anak sapi itu terlahir dengan kondisi 3 mata serta 2 mulut di satu kepala. Diketahui, anakan sapi berjenis sapi limusin ini berkelamin betina. Meskipun lahir tidak sempurna, namun pemilik sapi tetap akan memelihara sapi tersebut. Tak ayal, beberapa warga sekitar berbondong-bondong datang ke kandang sapi itu untuk melihat keanehan anakan sapi yang baru berumur 2 hari ini. Warga pun merasa kaget saat melihat sapi bermata 3 dan bermulut 2 itu. Selain itu, Saiful menceritakan bahwa saat itu dirinya telah mengawinkan sapinya dengan 2 ekor pejantan serta mengawinkan dengan suntikan saja. Hingga saat ini, dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab anak sapinya terlahir tidak lazim seperti itu. Dari Jember, Hisham Nugroho, Nasional TV melaporkan. Sudah lihat videonya kan ya? Saya lihat videonya, ya bisa dikatakan unik, oke. Tapi ngeri juga sih ya. Saya lihat mulutnya itu gandeng gitu loh ya, gandeng. Kemudian matanya ada 3, mulutnya jadinya 2 ya. Iya sih kalau yang Itu kekuasaan yang di atas itu. Ya, bisa juga. Tapi ada, biasanya kalau hal seperti ini kalau masyarakat awam, apalagi yang percaya dengan mistik-mistik, itu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang nggak benar ya. Bukan nggak benar dalam arti sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal ya. Oh, jangan-jangan ini pertanda ada begini, ada begitu. Tapi lagi kalau berkaitan dengan biologis sih, medis ataupun apa, pasti ada kelainan di salah satu sapi.
Iya beda cerita ya kalau dari medis ya. Kalau dari medis memang ini bisa dikatakan sapinya cacat ya. Kan kelihatannya nggak sempurna ya. Dan ini sebenarnya juga dari awal itu si pemilik sapi ini udah merasakan sesuatu yang janggal. Ketika bunting si induknya ini itu perutnya tuh jauh lebih besar daripada kehamilan sebelumnya atau kehamilan pada umumnya lah. Dan mikirnya memang si pemiliknya, ini nanti paling sapinya kembar. Apalagi kan jenis-jenis sapi limous ini kan yang gede-gede itu kan ya. Tapi ternyata setelah lahir yang terjadi adalah sapinya itu bisa dikatakan kembar identik tapi nggak sempurna. Jadi mereka akhirnya gandeng ya. Lahir, muncul ternyata dengan 3 mata dan 2 mulut. Kalau si pemilik sendiri ya sudah mau diapa lagi ya, tetap diterima. Tetap diterima. Tapi di sisi lain sekitar ataupun masyarakat yang melihat seperti ini pasti dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Yang mistis, dan ini juga menjadi salah satu tontonan warga sekitar loh ya. Jadi mereka itu datang, ambil foto, video, cekrek, kemudian diunggah di medsos kan. Viral sudah, dan dikaitkan dengan hal yang gaib lah misalnya. Wah ini pertanda ada bencana, ini pertanda ini, pertanda itu dan lain sebagainya ya. Tapi kalau secara medis memang ini itu kan ada kecacatan. Ada kecacatan. Dan si pemilik sapi sendiri walaupun tahu kondisi sapinya seperti itu, tapi mereka ini menerima loh ya. Iya, menerima dengan baik dan ikhlas. Iya, tetap akan merawat sapi itu layaknya sapi-sapi yang lainnya. Pernah dengar nggak istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian? Sering. Tahu ya? Coba artinya apa? Apa tuh? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, dalam arti kita mau berusaha ya. Tidak seperti kejadian yang satu ini. Ingin berfoya-foya, 2 pemuda nekat melakukan aksi pembegalan. Kedua pemuda bernama Ahmad Fathor Rozi 20 tahun dan Zainul Ibadul Himamah 18 tahun warga desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo terpaksa diamankan polisi lantaran kedapatan melakukan aksi pembegalan. Dalam aksinya tersebut, kedua pelaku melakukan aksi pembegalan di jalan raya terhadap korban bernama Masudi 34 tahun warga desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Mereka nekat melakukan aksi pembegalan karena ingin berfoya-foya. Kasih Humas Polres Situbondo, Ibtu Ahmad Sutrisno membenarkan penangkapan 2 pemuda yang terlibat kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan tersebut. Menurutnya, peristiwa tindak pidana itu terjadi pada saat korban mengendarai sepeda motor berjalan beriringan dengan kedua pelaku. Namun, setibanya di lokasi jalan yang sepi, para pelaku meminta korban menghentikan sepeda motornya dengan mengancam dengan sebilah parang yang dipegangnya agar menyerahkan tas yang dibawanya. Karena korban tidak mau berhenti dan menyerahkan tasnya, pelaku mendorong korban hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, salah seorang pelaku mengambil secara paksa tas milik korban dengan cara memotong tali tas korban dengan parang. Setelah berhasil menjerat tas korban yang berisi uang tunai sebesar 3 juta rupiah dan handphone, kedua pelaku langsung tancap gas melarikan diri dengan sepeda motornya. Selanjutnya, korban sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil. Setelah itu korban melaporkan kasus pembegalan itu ke pihak Polres Situbondo dan langsung ditindaklanjuti oleh tim Resmo Polres Situbondo untuk dilakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi pun berhasil menangkap kedua pelaku itu. Selain mengamankan pelaku, pihak Polres Situbondo juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah parang, handphone, serta jaket yang digunakan pelaku menjalankan aksinya. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Tuh kan. Lagi-lagi. Pembegalan lagi ya. Sebenarnya kalau kita ingin berfoya-foya, apakah itu dilarang? Tidak. Kita ingin bersenang-senang, apakah itu dilarang? Tidak, tapi ada batasannya. Iya, ada prosedurnya tersendiri. Misalnya kalau kita ingin ke resto, ingin makan, harus punya uang kan? Harus punya uang kan ya. Nah, kalau kita pengen punya uang, caranya adalah bekerja, berusaha ya. Nah, ini 2 pemuda nekat melakukan aksi pembegalan. Hanya untuk ingin berfoya-foya. Aduh. Pikirannya anak-anak muda sekarang yang instan mungkin. Ya itu ya. Instan dan ingin yang berfoya-foya yang senang-senang. Ya itu nggak mau susah ya. Nggak mau susah. Jadi ini bukan salah satu contoh generasi bangsa yang bagus.
bukan generasi bangsa yang baik ya. Jadi kalau ingin happy, ingin seneng ya itu tadi berusaha, bekerja, apapun kemudian itu pekerjaannya, selagi kita giat, ingin dapat uang, pasti iya pasti ada hasil untuk ya. berfoya-foya. Iya, loh walaupun sekarang zamannya kayak gini, zaman COVID lah ya. Covid seperti memang untuk bekerja sulit sekali. Tapi kita tetap bisa mencari peluang kok, asalkan kita jeli ya. Nah, ya untungnya si dua pemuda ini yang usianya tuh masih sekitar 2 bulan ya, bahkan salah satunya tuh belum sampai 20 loh ya. Itu Masa-masa nekat. mencari pekerja itu pasti. Ya itu. Nah, dari dalam aslinya ini ya si pelaku ini mepet kendaraan seorang diri itu sambil mengacungkan senjata tajam parang, iya, berniat merebut tasnya yang mau diambil ya. Ya untungnya setelah mengalami kejadian seperti ini ada laporan dan dua pemuda yang nekat melakukan pembegalan ini berhasil ditangkap beserta barang buktinya kan. Nah kalau udah gitu, Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang malu Kasian siapa? juga keluarganya. Dan mungkin nih prihatin sih untuk pemirsa di rumah, untuk anak-anaknya. Iya. Pergaulan yang bebas untuk saat ini. Salah pergaulan ya. Salah pergaulan. Iya. Jadi kalau memang mau happy, mau seneng, mau berfoya-foya ya, usaha dulu dong. Jangan mau seneng-seneng tapi harus melakukan aksi pembegalan. Iya, ini sangat bahaya. Kan banyak sekali berita tentang kriminalitas, bukan tentang pembegalan, tentang balap liar. Ini tentang teror. Teror ya, termasuk masa kriminal juga ini ya. Apa itu? Teror di SDN 3 Sarimulyo sering dilempar batu dan ruang kelas diacak-acak. SD Negeri 3 Sarimulyo di Kecamatan Sluring, Kabupaten Banyuwangi sering mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Dalam aksi teror yang membuat takut guru dan juga murid sekolah tersebut, yakni kaca sekolah sering pecah usai dilempar batu. Selain itu, ruang sekolah juga diacak-acak, bahkan buku yang sudah tertata rapi di ruang kelas pun menjadi sasaran aksi teror tersebut. Aksi teror itu pun sudah dialami pihak sekolah berulang kali, namun pihak sekolah tidak berani melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Akan tetapi lantaran aksi teror itu sudah sangat meresahkan dan membuat pihak sekolah cemas, akhirnya aksi teror dan pengerusakan itu dilaporkan kepada Polsek Celuring. Hingga saat ini, kasus aksi teror itu masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah pun mengalami kerusakan cukup besar dan berulang kali harus mengganti kaca yang pecah akibat lemparan batu. Kerusakan terjadi pada ruang kelas 1, 2, dan 3. Tak hanya itu, kerusakan kaca yang pecah akibat lemparan batu tersebut ada sebanyak 5 titik. Pihak sekolah berharap dengan adanya respon dari pihak kepolisian, pelaku aksi teror tersebut dapat segera diamankan. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Teror ya. Ini meresahkan loh ya. Sangat. Iya, meresahkan. Itu kalau kita udah lihat videonya tadi kan, udah diputar, itu ada beberapa ruang memang ya, kelas 1, 2, dan 3. Itu memang kelasnya itu apa? Berdampingan. Jadi kelas 1, 2, 3 itu memang menjadi salah satu kelas yang dijadikan apa itu sasaran ya untuk aksi peneroran. Itu ruang kelas 1 itu ada 1, itu lumayan gede. Kemudian kelas 2 dan kelas 3 itu awalnya cuma satu kali, ternyata besoknya diulang. Oh, itu berulang kali? Berulang kali, iya. Jadi dia dilakukan secara terus-menerus, makanya disebut teror karena dilakukan berkelanjutan. Dan ternyata hal ini menimbulkan ketakutan tersendiri bukan cuma untuk guru atau siswa yang belajar. Biasanya untuk orang tua. Wali murid, iya betul. Jadi wali muridnya ini yang merasa ketakutan juga, kok sampai terjadi hal seperti ini sih. Takutnya sih terjadi di anak-anaknya. Iya, takutnya akan terus berlanjutan. Dan ini kalau misalnya kan batunya gede kan ya, itu kalau dilempar misalnya pas jam belajar sepi gitu masuk ke kelas, kemudian kena murid, walaupun siang hari ya. Iya. Nah, mungkin kalau siang hari nggak mungkin sih. Misalnya, kan kalau jam-jam siang, jam-jam kerja kan nggak kemungkinan kan sepi kan jalan sekitarnya ya. Dan sebenarnya ini kalau ditarik ke belakang, kejadian bukan yang pertama sebenarnya. Dulunya sekolah ini pernah juga sih mendapatkan perlakuan yang kurang baik ya. Tapi saat itu karena dirasa oke lah mungkin masih fine, masih aman, nggak pernah dilakukan pelaporan. Iya, dan ternyata yang ini akhirnya diteruskan ke pihak kepolisian. Bisa jadi antisipasi ya, jadi antisipasi supaya hal ini tidak kembali terjadi. Dan harus mengerti melatar belakangnya apa sih Nah, pelaku ini melakukan hal seperti iya. itu. Apakah ada rasa dendam ataupun apa, kan pasti ada
yang melatar belakangi kejadian iya. Tapi untuk sementara sih waktu dari beberapa keterangan di situ ya, dari entah itu wali murid, kemudian guru, diduga sih sementara ini adalah orang iseng atau mungkin orang pas mabuk, karena kejadian kan malam hari ya. Jadi kan malam hari. Tapi hal ini sekarang juga sudah diantisipasi oleh teman-teman kepolisian, Babin Kaptimas tempat, Babinsa, supaya hal ini tidak kembali terjadi terulang ya. Nah, jadi ini juga bisa diantisipasi dengan yang lainnya loh. Misalnya dipasang CCTV. Oh, belum ada CCTV mungkin. Belum. Jadi dengan dipasang CCTV kayaknya bisa mengantisipasi atau meminimalisir kejadian hal serupa kayaknya. Jadi tetap selalu hati-hati dan waspada. Pemirsa tetap di NTV Weekend. Kami akan segera kembali. Masih tentang kriminal ya. Kali juga masih lagi-lagi tentang kriminal. Iya, ternyata banyak faktor loh ya yang bisa melatar belakangi adanya suatu tindakan kriminal. Iya. Nah, seperti berita yang satu ini, diiming-imingi uang jajan, gadis di bawah umur jadi korban pencabulan. Sungguh tidak benar aksi yang dilakukan Jamak warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ini. Betapa tidak, pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu tega mencabuli gadis di bawah umur. Usai terbukti lakukan aksi tidak senonoh tersebut, pelaku pun hanya bisa pasrah saat diamankan petugas unit Reskrim Polsek Jenggawah. Bahkan duda berusia 37 tahun ini dibekuk polisi atas laporan telah mencabuli seorang siswi kelas 2 SMP yang tak lain merupakan tetangganya. Aksi pencabulan sendiri dilakukan di rumah korban saat kondisi sedang sepi. Dengan iming-iming uang sebesar Rp20.000, pelaku pun bujuk rayu korban. Lantaran korban masih di bawah umur, akhirnya terbujuk rayuan pelaku. Tindak asusila yang dilakukan pelaku pun sempat dipergoki ayah korban yang tiba-tiba pulang, sehingga pelaku pun langsung kabur. Sementara itu korban pencabulan berinisial RM yang masih berusia 15 tahun mengalami trauma psikis sehingga perlu mendapatkan penanganan dari tim psikiater. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Hingga saat ini, pelaku pun masih menjalani proses hukum lebih lanjut dan mendekam di ruang sel Polsek Jenggawah. Dari Jember, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Miris, hati-hati. Ini masih di bawah umur ya, masih pelajar SMP loh korbannya ini. Dan yang lebih miris lagi, ternyata antara si pelaku dan korban ini, mereka ini bisa dikatakan saling mengenal. Benar. Karena adalah tetangganya sendiri. Iya, karena tetangganya sendiri. Dan mungkin si pelaku ini sudah mengerti aktivitas si hafal gadis ini, hafal kesehariannya seperti apa, dan sudah dipantau sih. Nah, ini dia. Dan memang kalau kita melihat beberapa kejadian, kita membaca beberapa berita tentang pencabulan lah atau aksi-aksi tindakan asusila, itu rata-rata yang menjadi pelaku atau korban itu adalah orang-orang dekatnya loh ya. Dalam arti dekat bisa jadi keluarganya, entah itu paman, misalnya orang tua sendiri, saudara, kemudian tetangga. Nah, seperti yang satu ini ya. Si pelaku ini adalah pekerja kuli bangunan. Jadi karena tetangganya itu tadi mungkin tahu ya kesehariannya aktivitasnya itu apa dan bagaimana. Dan cara yang digunakan tuh ya menurut saya Mengiming-iming dengan uang jajan. Iya, Karena dikasih siapa sih kalau nggak dikasih uang tuh nggak mau. Nah, tapi kalau lihat nominalnya itu hanya Rp20.000 misalnya ya. Rp20.000 ya ini bisa menjadi sesuatu yang jadi PR ya buat orang tua juga ya. Jadi ini harus memantau. Betul, ini bisa menjadi catatan buat orang tua selain memantau anaknya ya memperhatikan dengan baik lah ya. Memberi edukasi tentang seperti hal itu. Betul. Atau setidaknya ya mengenal lebih jauh ya karakter-karakter orang-orang di sekitarnya kan ya. Iya, atau tidak meninggalkan rumah dalam kondisi sepi, tidak membiarkan kalau ada anak-anak itu sendirian dan lain sebagainya ya. Aksi ini pun diketahui gara-gara juga ketika orang tuanya masuk rumah, dia melihat sendiri. Wah ini. Iya, melihat sendiri kejadian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Kemudian korban kabur. Jadi ya dilaporkanlah ke pihak kepolisian. Iya, dan sekarang si pelaku ya siap-siap saja untuk berada di Buik. Ini yang lagi hangat-hangatnya. Hangat kalau dipanasin ya. Iya. Hangat kalau dipanasin, kan dipanasin nggak hangat loh ya. Ini kayaknya, aduh, minyak goreng. Ada apa dengan minyak goreng? Dalam waktu 2 jam, ratusan liter minyak goreng ludes diserbu emak-emak.
Hanya dalam waktu selama 2 jam, minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar di Terminal Pariwisata Kelurahan Sobo, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi langsung ludes terjual. Sebagian besar pembeli yang menyerbu operasi pasar tersebut adalah emak-emak. Kegiatan pasar murah tersebut bertujuan untuk meringankan masyarakat mengingat minyak goreng masih langka di pasaran. Menurut Ria Pranowo selaku Kabid Humas Perwira Banyuwangi, kegiatan pasar murah merupakan salah satu kegiatan untuk membantu para ibu rumah tangga dalam mendapatkan kemudahan mendapatkan minyak goreng murah. Hal itu digelar lantaran melihat kondisi langkanya minyak goreng. Dalam kegiatan itu pun antusiasme warga sangat tinggi untuk berdatangan demi mendapatkan minyak goreng. Dalam kegiatan pasar murah itu, masing-masing pembeli dibatasi pembeliannya dan setiap orang hanya mendapatkan jatah sebanyak 2 liter minyak goreng. Pelaksanaan pasar murah yang digelar itu mendapatkan apresiasi penuh dari masyarakat, lantaran saat ini sulit sekali mendapatkan minyak goreng kemasan dengan harga murah. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Akhir-akhir ini memang nggak habis-habis Iya. tentang minyak goreng. Ya bisa dikatakan di awal tahun 2022 ini ya, minyak goreng menjadi sesuatu yang sangat langka, yang sangat menyita perhatian dan bisa dikatakan harganya tuh lebih daripada sekedar emas gitu kan ya, melambung tinggi. Masih kan nggak berapa sih harga terakhir minyak goreng waktu Farah tahu harga jualnya per liternya? 23 kan. 23 ya? 23. Itu masih murah. Iya, masih Itu murah. ada total harga yang lebih tinggi lagi. Ada, bahkan di beberapa tempat tuh nggak menutup kemungkinan ya, bahkan ada yang Rp25.000, Rp26.000. Tapi walaupun harganya segitu, tetap saja dibeli. Nah, Kenapa? karena kebutuhan. Nah, Nggak ada minyak. apakah Farah pekerjaan cuma menggoreng saja? Nah itu. Jadi kalau nggak ada minyak goreng terus apa? Makannya rebusan. Ya sebenarnya ada sih ya beberapa alternatif, tapi karena nggak terbiasa ya, Iya. mungkin kalau nggak ada minyak goreng bisa lah pakai margarin atau mentega ya, bisa sih. Bisa memakan. Tapi minyak goreng itu bisa dikatakan paling praktis dan sudah familiar dengan Familiar dapur sih, kan ya. ya. Dan hal seperti ini yang baru saja kita sampaikan ya, dalam waktu 2 jam ratusan liter minyak goreng ludes, ini menjadi bukti betapa pentingnya yang namanya minyak goreng. Apalagi Iya. sekarang menjelang Ramadan. Ramadan ya. Nah ini stok-stok minyak goreng ini pasti dibutuhkan. Banyak yang kosong. Iya, banyak yang kosong. Iya, saya mengalami sendiri ya. Kemarin ketika saya pergi ke salah satu toko waralaba ya, ngantar istri saya kan, mau beli minyak goreng gitu ya. Tanya dulu minyak gorengnya ada tinggal 2. Kita datang pun ternyata udah ada yang mau beli. Nah itu lain cerita. Iya. Mamaku ini beli sampai di kota Kota seberang. Seberang. Wah itu. Di Jember berarti ya. Aduh. Dan kejadian di Banyuwangi dalam waktu 2 jam ini juga bisa menjadi contoh sebenarnya, bisa menjadi contoh bahwa hal-hal seperti ini ya, operasi pasar dilakukan oleh salah satu organisasi ini juga sangat menolong loh ya. Ya walaupun dalam pembagian atau pembeliannya itu satu orang hanya dapat 1 liter, tapi sekarang pasti akan sangat berharga ya. Bayangin ya, yang dulunya harganya itu 14.000 lah, paling mahal paling 16 kan ya. 16 itu paling mahal sudah waktu itu. Kalau tiba-tiba sekarang menjadi 25, itu kenaikannya berapa persen? Banyak. Hampir 75% ya. Iya, dan kita satu lah. Dan mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi perhatian buat pemerintah. Minyak gorengnya kemana? Iyalah, supaya ibu-ibu nggak lagi bingung ya, supaya bisa tetap goreng lagi sehari-hari. Goreng. Gitu ya, Nah, bukan merebus ya. Iya. Minyak goreng. Mudah-mudahan lah pemerintah peka dengan hal ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri episode NTV Weekend hari ini. Saya Silvana Farabi. Dan saya Fana Syafa. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu saja dengan berita yang unik Menarik dan viral, tentu saja di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa. Gimana Mas?